Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kullu yaumi wa antum bi khair. Semoga setiap hari-hari kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, bersemangat selalu dalam menjalankan aktivitas kita. Eh, Pada video ini kita akan melanjutkan kembali tafsir Al-Quran per halaman dan kita sudah sampai pada halaman yang ke-21 surah Al-Baqarah juz 1. Ini adalah halaman yang terakhir dari juz 1. Alhamdulillah kita sudah membahas cukup banyak, cukup luas, cukup dalam dari satu juz Al-Quran ya, juz pertama ya. Baik, sebelum kita masuk dalam bahasan, saya sapa semuanya yang menyimak video ini dengan sapaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, halaman 21 adalah halaman yang ayat paling di atas itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas seperti biasa kita membacakan doa yang terdapat dalam akhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabb, janganlah menghukum kami apabila kami terlupa ataupun tersalah di dalam membahas ayat-ayat-Mu, dalam membahas Al-Quran yang azim, Al-Quran yang majid, Al-Quran yang karim. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, kunu hudan aw nasara, jadilah kalian Yahudi, bagian dari Yahudi, ataupun menjadi bagian dari Nasrani, agar kalian mendapatkan petunjuk. Katakanlah, jawablah, ya, bal millata Ibrahim hanifa, justru millah Ibrahim lah, jadi millah Ibrahim lah, yakni dinul Islam ya, yang hanifa, yang benar, yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan millah Ibrahim itu bukanlah tidak termasuk yang musyrik. Baik, sepintas lalu setelah kita menerjemahkan, mungkin belum tergambar seperti apa maksud dari ayat ini. Baik, kita coba membahas lebih dalam. Wa qalu, ini waw, kembali lagi ini adalah waw istinaf ya, namanya waw istinaf, waw yang masih menyambung sebelumnya, menyambung ayat sebelumnya. Kita harus waw ini mengharuskan kita untuk melihat ayat sebelumnya, dan ayat sebelumnya adalah tilka ummatun qad khalat salaha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'alu an ashabil jahim. Tilka ummatun itu adalah satu umat yang telah lalu, yang telah terdahulu, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian lakukan. Jadi pada ayat yang lalu Allah berbicara tentang satu umat, tilka ummatun, satu umat, yaitu tentang Ibrahim ya. Jadi inna Ibrahim kana ummatan, tentang Ibrahim, tentang zuriyah Ibrahim, yang telah tentang Ibrahim, tentang Ismail ya, yang telah berdoa, jadikanlah kami ummatan muslimatan, jadikanlah kami satu umat muslimah, umat yang berserah diri, umat yang tidak menyebarkan kerusakan, pembunuhan, pengusiran, teror kepada siapapun. Jadi ummatan muslimatan. Dan begitu pula cucu dari Ibrahim,
yaitu Yakub, Yusuf, kemudian cucu-cucu mereka, Asbat, kemudian sampai nanti di Zakaria, jadi keturunan Yakub yang terakhir itu Zakaria dan Yahya, di mana di dalam ayat digambarkan Zakaria di dalam doanya berkata, inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imrati aqira, uh, habli waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Jadi berikanlah saya keturunan yang akan mewarisiku dan mewarisi Yakub. Jadi ada hubungan darah antara Zakaria dengan Yakub. Jadi Zakaria adalah keturunan dari Yakub. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah satu umat, tilka ummatun. Jadi satu umat yang khalat, satu umat yang lalu. Dan ayat ini mengatakan waqalu. Jadi ini waw melanjutkan. Ini Allah akan menggambarkan bahwa ada satu umat lagi. Jadi ada dua umat di dalam kehidupan ini ya. Jadi ada dua umat. Jadi satu umat muslimatun yang bermillah pada Ibrahim ya, yang mengikuti millah Ibrahim, dan ada nanti umatun yang tidak muslimatun, jadi tidak beriman, mereka dicitrakan, mereka tergolong sebagai umat yang kafir, yaitu umat yang yang hulunya itu sampai ke Israel, jadi Bani Israel. Jadi ini adalah umat yang tidak beriman, bukan umat muslimatun. Jadi ada dua umat. Saudara-saudara sekalian, jadi kita ulas sedikit. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadi mereka berkata, jadi jadilah bagian dari Yahudi dan Nasrani agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi ini adalah satu umat. Jadi ini umat ini dia menawarkan sebuah ajaran. Jadi umat itu ajaran, dia mengajarkan ajaran. Jadi umat bukan tentang lisan, jadi kaum itu tentang lisan, bilisani qaumihi, ya, tetapi umat itu tentang ajaran. Jadi mereka mengajak untuk memeluk ajaran Yahudi maupun Nasrani. Jadi kunu hudan au nasara. Jadi ini tentang satu umat. Jadi umat dari Bani Israel itu menginginkan manusia untuk memeluk ajaran Yahudika atau Nasranika agar terpetunjuki. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika ini dihadapi oleh Rasulullah, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menjawab itu, kul bal millata Ibrahim hanifa. Justru millah Ibrahim lah yang hanif. Jadi millah Ibrahim lah yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan millah Ibrahim itu tidak tergolong musyrik. Jadi tergambar ya dari jawaban yang diperintahkan oleh Allah terhadap Rasulullah agar kita berumat pada Ibrahim. Jadi bukan berumat pada Bani Israel. Wakulu, jadi lanjutan ayat, wakulu, dan katakanlah, jadi katakanlah, amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Jadi kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, apa yang diturunkan kepada Ibrahim, ya suhufi Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ismail, Ishak, Yakub, ya biasa disebut dengan Zuburil Awwalin. Kemudian wal asbat, dan keturunan-keturunan Yakub, itu al asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi ini terpisah. Kami pun beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Jadi Musa dan Isa ini terpisah dari garis keturunan, dari zuriyah. Musa dan Isa ini Bani Israel. Musa ini Bani Israel, sementara Isa alaihissalam itu dia tidak memiliki kaum, tetapi dia diutus kepada Bani Israel. Jadi satu-satunya nabi yang tidak memiliki kaum itu Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Isa tidak punya bapak. Kaum itu karena bapak, ya. Kaum itu adalah yang datang dari bapak.
Jadi Isa alaihissalam tidak punya kaum, dalam Al-Quran tidak ada kaum Isa, tetapi Isa diutus, inni rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Saya adalah Rasul yang diutus pada kalian, wahai Bani Israel. Wa ma'utiya Musa wa Isa, dan kami pun beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu kitab Taurat diberikan kepada Musa dan kitab Injil diberikan kepada Isa. Wa ma'utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Itu yang saya katakan tadi, zuburil awwalin, zabur-zabur ya, seperti misalnya Daud, Ataina Dawud Zaburo, Daud diberikan Zabur, nabi-nabi yang lain juga diberikan Zabur-Zabur, Zubur-Zubur, Zuburil awwalin. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka, kami tidak membedakan para rasul, para nabi, dan kami muslimun. Jadi itu yang diperintahkan Allah untuk menjawab ajakan dari ummatun yang kedua, umat yang berafiliasi pada Bani Israel, ya, umat yang berdiri di kubu Bani Israel. Saudara-saudara sekalian, jadi setelah penjelasan ini mudah-mudahan tergambar bahwa Bani Israel, Yahudi dan Nasrani yang kemudian mendapatkan kitab akhirnya menjadi Yahudi dan Nasrani, dan mereka dikenal sebagai ahlul kitab, ya, pemilik kitab, itu adalah umat yang tersendiri, jadi terpisah dari ummatun muslimatun yang dibangun oleh Ibrahim. Jadi mereka bukan ummatun muslimatun. Nah, mereka umat yang menyerukan juga untuk millah mereka. Makanya walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai akhirnya, sampai kapanpun tidak akan senang mereka sampai kita mengikuti millahnya, karena Israel bukan hanya sekedar zuriyah, Israel adalah ummatun, adalah satu umat. Fa in amantum bimithli ma fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian yang tadi itu, beriman kepada Ibrahim, apa yang diturunkan beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa, maka itulah baru mereka faqad ihtadaw, sungguh mereka ihtadaw, terpetunjuki. Jadi fa in amanu bimithli ma antum bihi faqad ihtadaw. Ya, apabila, jadi Allah katakan in itu istilah in itu bisa iya bisa tidak. Jadi in itu berpotensi dua. Jadi kalau in, kalau iza itu pasti. Jadi kalau is itu sesuatu yang sudah yang lalu. Jadi ini penggunaan diksi-diksi di dalam Al-Quran itu uh, uh, final. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, itu final. Jadi Allah katakan in. Jadi bisa beriman bisa tidak. Jadi dari Bani Israel itu ada yang beriman. Jadi ada yang minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasihun. Jadi di antara mereka itu ada yang beriman, akan tetapi kebanyakan mereka itu yang fasik. Jadi fa in amanu bimithli ma antum bi ma amantum bi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman seperti yang berimannya kalian, maka mereka telah terpetunjuki. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Akan tapi apabila mereka berpaling, maka fa innama hum fi shiqaq, maka pada yang berpaling itu mereka itu ada shiqaq, ada buntut. Ada buntut, ya. Jadi ada buntut antara Bani Israel dan Bani Ibrahim. Ada. Kenapa? Karena masing-masing sebagai umat, masing-masing menyeru yang lain. Jadi akhirnya saling seru ini menghasilkan shikok, menghasilkan buntut. Jadi apa itu shikok ya? Kalau bahasa Indonesianya menghasilkan apa ya? Silang sengketa yang menimbulkan dendam, ya, menimbulkan tidak enakan, dan ya itu shikok. Seperti layaknya suami istri ya, suami istri yang
hendak bercerai, itu Allah katakan wa in khiftum shiqaqa bainahuma. Ya, apabila kalian khawatirkan munculnya buntut, ya buntut dari perceraian itu nanti, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi akan ada shiqaq. Ya, karena mereka sama-sama ummatun. Jadi fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan kabar bahwa kalau ada syikok, kalau ada buntut dengan mereka, fasayakfikahumullah, maka Allah mencukupkan mereka itu. Ya, jadi di antara manusia yang lain itu tidak akan ada syikok, yang ada syikok itu adalah dengan mereka. Jadi apa namanya, ada semacam dendam yang tak kunjung bersih, tak kunjung apa namanya, termaafkan. Itu namanya syikok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ketika membawa Al-Quran di tengah kaumnya, eh, kaumnya jadi kaum Arab, ya, kaum Arab, eh, kaum Arab mengusir Muhammad. Mereka tidak beriman, tetapi tidak terjadi namanya syikok. Jadi eh, eh, akhirnya Rasulullah SAW bisa fathu Makkah, dan apa namanya, kaum Arab yang tadinya memusuhi Muhammad dan berperang dalam 3 perang besar, perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq, itu setelah fathu Makkah itu berbalik, jadi kembali mencintai Muhammad, kembali kemudian berbondong-bondong beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Jadi itu tidak ada syikok. Jadi fasayakfikahumullah, Allah mencukupkan syikok itu pada mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, uh, uh, tergambar ya bahwa uh, musuh, ya, ya sebutlah musuh itu ada pada Bani Israel, ada satu ummatun, itu musuh yang nyata. Jadi ada, kalau iblis itu, jin itu juga musuh, tetapi dia di kalangan jin, ya, di kalangan, tapi ini adalah eh, musuh yang memiliki syikok. Jadi hubungan dengan Bani Israel itu akan terus berbuntut sampai pada hari kiamat. Baik, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mendesain. Jadi inilah desain Allah, dan siapakah yang lebih bagus desainnya, wa nahnu lahu abidun, dan kita menyembah, kita penyembahnya. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi Allah sudah mendesain, ya, bahwa segala sesuatu itu dua-dua. Jadi Allah katakan, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hadis, sebaik-baik hadis, sebaik-baik ungkapan, sebaik-baik tutur kata, kitaban mutasyabihan masani, itu semuanya berpola dua-dua. Jadi karena pola dua-dua, maka realitas pun Allah jadikan dua-dua. Jadi dahulu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa makana nasu illa ummatan wahidatan. Tiadalah manusia kecuali satu umat saja. Jadi satu umat saja sebenarnya manusia ini. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih, mereka berpecah. Jadi satu berpecah menjadi dua umat. Jadi karena itu Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu satu saja umat. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahamul kitab liyahkuma bainan nasi fima kanu fihi yakhtalifun. Fima apa namanya? Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Jadi Allah pada dasarnya manusia itu satu umat, lalu Allah mengutus nabi-nabi
sebagai beri kabar gembira dan peringatan, dan diturunkan bersama mereka kitab, ya, untuk liyahkuma bainan nas, agar antara manusia itu uh, uh, diputuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Jadi pada dasarnya manusia itu satu umat, dan ayat ini, halaman ini akan menggambar kita bahwa satu umat itu sudah terpecah menjadi dua umat, yaitu umat muslimatan, umat yang bermilah pada Ibrahim, dan umat yang Yahudi dan Nasrani, yang bermilah milahnya Yahudi dan Nasrani, dan itu adalah keturunan dari Israel. Baik, jadi desain Allah demikian. Allah seolah-olah sudah mendesain kehidupan manusia ini untuk ada negatif positif, ada plus minus, dan ada berbeda, ya. Allah tidak menciptakan dunia ini satu warna, tetapi banyak warna, berbeda-beda warna. Selalu ada pola masani. Allah katakan laqad atainakum sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Jadi sungguh telah kuberikan kepada kalian tidak terhitung banyaknya masani, sab'an minal masani. Tidak terhitung. Jadi 7 itu bukan artinya setelah 6, ya, 7, tetapi 7 dalam bahasa Al-Qur'an ini adalah majas mursal, dia adalah bahasa kiasan, itu tidak terhitung dari banyaknya pola dua-dua di dalam kehidupan, ya, di dalam tutur Allah yang Allah berikan. Jadi ada dua umat, yaitu umat Ibrahim dan umat Yahudi dan Nasrani. Itu desain dari Allah, itu sibogoh, itu desain. Jadi kita lanjutkan. Waqul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Jadi katakanlah kepada yang menyerukan orang untuk menjadi Yahudi dan Nasrani, katakan kepada mereka, atuhajjunana fillah, apakah kalian ingin mendebat kami fillah, ya, mengenai Allah. Dia adalah Rabbuna wa Rabbukum. Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Memberikan kepada kami kitab, memberikan kepada kalian kitab. Ya, karena itu walana amaluna walakum amalukum. Amal kami untuk kami, amal kalian untuk kalian. Jadi wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami selesai, kami ikhlas, kami selesai, kami hanya kepada Allah kami mukhlis. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah jawaban-jawaban kul. Jadi ketika ada pernyataan Allah memberikan kul, katakanlah. Jadi bahkan menjawab pun itu dari wahyu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu banyak kul itu untuk menggambarkan bahwa mayuntiqanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berbicara asal bunyi, jadi asbun, tidak. Tapi itu adalah wahyu, itu adalah instruksi yang diwahyukan kepadanya. Jadi kul, ya, kul, katakanlah ini, katakanlah ini, katakanlah ini. Jadi katakanlah apa namanya? Wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah kami ini muslim, kami ini mukhlisun. Baik, kita lanjutkan. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Ya. Bahkan, jadi ini am ketika berada di awal ayat itu bukan ataf, ya. Jadi tapi am yang menjadi ataf itu setelah ada huruf istifham alif. Anta am Ali, misalnya, apakah engkau atau Ali, ya. Tapi kalau am ada di awal kalimat itu artinya bala, bahkan. Jadi artinya bahkan. Jadi am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Bahkan, ya, bahkan mereka berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub
dan keturunan Yakub dan Asbat itu adalah Yahudi dan Nasrani. Jadi ini ada ada klaim ya. Jadi besok-besok kita berinteraksi atau berhubungan dengan Yahudi dan Nasrani, itu ada klaim dari mereka itu bahwa Ibrahim itu Yahudi dan atau Nasrani. Jadi amtakuluna, bahkan mereka berkata inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat kanu hudan au nasara. Mereka berkata mereka itu adalah hudan dan nasara. Bahkan Bani Israel ya, itu ditafsir, tafsir, dimubalik, diceramah. Itu dikatakan Bani Israel itu adalah Yakub, keturunan Yakub. Jadi otomatis Asbat itu disebut Bani Israel juga. Jadi itu klaim mereka, itu klaim itu yaftaruna 'alallahi kaziba, itu kebohongan yang dibuat-buat mengatasnamakan Allah. Jadi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan Asbat keturunan Yakub sampai Zakaria itu ummatun muslimatun. Itu satu umat. Jadi sementara Bani Israel itu satu umat yang lain, umat yang diberikan petunjuk juga, ditunjuk kepada Rasul, tapi Musa waktu diutus kepada Bani Israel itu tidak seorang pun yang mengikutinya. Sampai Musa mengatakan, Rabbi ma amliku illa nafsi wa akhi. Saya tidak punya saya tidak punya pengikut siapa-siapa kecuali diriku dan saudaraku. Jadi bisa terbayangkan bagaimana gambaran seorang rasul, bukan seorang rasul, dua orang rasul yang diutus kepada mereka, pada Bani Israel, tapi hasilnya kosong, hasilnya nihil, hasilnya nol, tidak ada yang mengikutinya. Jadi uh, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ya terkait hal ini ya tidak melihat hasil, tapi dia melihat jadi Allah katakan salamun ala Musa wa Harun. Jadi selamat atas Musa dan Harun. Ya meskipun tidak ada dari kalangan Bani Israel yang beriman. Jadi tetap ada selamat. Salamun ala Musa wa Harun. Seperti juga Nabi Nuh, dia berseribu tahun bersama umatnya, tidak beriman umatnya, tetapi tetap ada salamun ala Nuh. Selamat atas Nuh. Kul, katakanlah, jadi ada lagi kul, suruh jawaban dari apa namanya, dari klaim bahwa klaim yang mengklaim Ibrahim, Ismail, Yakub dan keturunannya itu adalah Bani Israel. Katakanlah, antum a'lamu abillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Ya. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Allah sudah katakan Ibrahim ini karena ummatan, ya, karena ummatan. Ya, Allah sudah katakan apa namanya Ibrahim ini ya, ya apa namanya izibtala bi kalimatin fatamahunna. Ibrahim ini, Ismail ini adalah apa namanya adalah imam al-linnas ya, eh, ini memiliki milah, bukan milah Yahudi dan Nasrani, tapi milahnya adalah Islam begitu ya. Dialah yang menyebut generasinya sebagai muslimin. Jadi kul, katakanlah antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Perkataan siapa yang lebih benar daripada perkataan Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Cerita siapa yang lebih bagus daripada cerita Allah? Ya. Wa man azlamu mimman kataba syahadatan indahu minallah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa man azlamu. Jadi bukan cuma zalim tapi azlam. Jadi bukan cuma zalim. Jadi mereka yang apa namanya mengklaim Ibrahim itu sebagai Bani Israel itu bukan cuma zalim. Ya, katanya Israel itu Yakub, keturunan Yakub. Ya, bukan cuma zalim, itu azlam. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Jadi siapa yang lebih zalim bagi orang-orang yang menyembunyikan syahadatnya ya dari Allah ya. Jadi sedikit tentang syahadat. Jadi syahadat kita bersaksi itu ya. Itu adalah
bersaksi karena saksi Allah. Jadi Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Jadi Allah yang bersaksi. Allah yang bersaksi dan kita mengambil saksi Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi saksi Allah itu jadi syahadah Allah ini kita ikuti karena kita imani apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang menyembunyikan saksinya itu. Jadi mereka bala syahidna, ya. Mereka menyembunyikan itu. Itulah orang-orang yang azlam zalimin, zalimnya di atas zalim. Ya. Jadi mereka sangat zalim karena menyembunyikan syahadat mereka. Jadi jiwa-jiwa mereka ya, ini terkait masalah jiwa. Jadi bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan alastu bi rabbikum qalu syahidna. Jadi bukankah saya ini Tuhan kalian, Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Ya, jadi kami telah bersaksi. Jadi ini jiwa kita telah bersaksi, tapi mereka memang jiwa-jiwa yang menyembunyikan persaksian itu. Itulah jiwa-jiwa Bani Israel. Selanjutnya, tilka ummatun qad khalat. Jadi laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Jadi mereka adalah umat, mereka adalah satu umat qad khalat, laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan, walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian usahakan. Saudara-saudara sekalian, ayat ini bukan ayat berulang. Jadi di halaman sebelumnya itu ada juga ayat yang persis sama, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ini persis sama sampai di situ ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ini ayatnya tidak berulang. Ini namanya sunaiyat Al-Quran. Ini namanya pola 22 Al-Quran. Jadi sama kepalanya, ekornya yang beda. Ekornya di halaman sebelumnya mengatakan wala tus'alu amma kanu ya'malun. Maaf, ini ayat yang tidak berulang. Ini sebelumnya ini tentang ummatan muslimatan, tentang umat Ibrahim, dan ini tentang umat Bani Israel. Jadi ada dua umat, ini pola sunainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di kehidupan ini bukan cuma satu umat, dulu memang satu umat, dulu dan sekarang juga adalah sebuah sunai. Dulu itu satu umat, sekarang sudah dua umat. Jadi satu dan dua itu sebuah sunai, dan sekarang ada umat Ibrahim, millah Ibrahim, ada umat yang millah Yahudi dan Nasrani, yang itu dilakoni oleh Bani Israel. Jadi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Jadi ini akhir ekor yang sama. Jadi ekor ayatnya, jadi ketika bicara Ibrahim, ekornya juga tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ketika bicara Yahudi dan Nasrani, ekornya juga tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Jadi ayat ini tidak berulang. Jadi sama-sama ayatnya tapi beda kepalanya. Satu kepalanya ke Ibrahim, satu kepalanya ke Yahudi dan Nasrani. Itulah disebut dengan sunaiyat Al-Quran. Jadi pertidaksamaan, padanan. Jadi Allah katakan kitaban mutasyabihan masani. Ini kitab semua berpola masani, semua memiliki padanan dua-dua. Jadi semua memiliki padanan dua-dua agar kita memahaminya. Jadi saudara-saudara sekalian, halaman terakhir ini tentang berbicara tentang Bani Israel sebagai umat. Jadi halaman-halaman sebelumnya itu berbicara Bani Israel sebagai karakternya, track recordnya, sejarahnya. Tapi di halaman yang terakhir ini Allah berbicara tentang Israel sebagai ummatun yang diperbandingkan dengan ummatun muslimatun, ya, umat dari Bani
Ibrahim, zuriyah Ibrahim. Jadi mudah-mudahan ini tergambar kepada kita kandungan dari juz 1 ini. Jadi khususnya kandungan di halaman 21 ini, agar kita mengetahui bahwa di kehidupan kita ini ada Bani Israel yang itu adalah satu umat tersendiri, dan kita adalah umat Muslim, satu umat tersendiri yang berhulu ke Ibrahim alaihissalam. Millata abikum Ibrahim, kita berpegang pada millah Ibrahim, bapak moyang kita adalah Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu, Ibrahim lah yang menamai kalian muslimin, sebagai kaum muslimin, ummatun muslimatun. Syukran lakum jami'a, wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.